di Malang tahun 94 ngirim undangan. Padahal waktu itu Gus Rahim itu belum kenal dengan Guru Kumpul. Tiba-tiba kok dikirimi undangan ke Pendem Malang itu. Akhirnya dibuka undangannya oleh guru kita Gus Rahim. Rupanya undangannya untuk bisa menghadiri maulid di Skumpul Martapura Kalimantan. Dan setelah itu beliau Gus Rahim langsung berangkat ke Kalimantan. Nyampe di Banjarmasin Martapura, Guru Skumpul memberikan ijazah maulid Sintul Turun. Itu pertama kali. Tentu sanadnya ini dari Guru Skumpul. Riyadhul Jannah ini sanadnya dari Guru Skumpul. Maka nih Riyadhul Jannah itu mengutamakan akhlak adab ketika baca maulid. Karena yang dihadiri adalah Rasulullah SAW. Jadi benar-benar kekhusyuan dijaga, akhlak mulia dijaga di hadapan Rasulullah. Sampai saya ingat itu perkataan Gus Rahim, jadikanlah majlis maulid ini majlis yang khusyuk, jangan jadikan majlis konser. Itu disampaikan oleh Gus Rahim ketika waktu beliau itu masih hidup. Makanya jangan tinggal itu Guru Skumpul di orang pemaulidannya. Dan bilang menjaga akhlak dan adab di hadapan Rasulullah. Nah, jadi yang pertama mendapatkan ijazah maulid Sintul Turun dari Guru Skumpul. Dan yang kedua tahun 2000, kurang lebih tahun 2000, Gus Rahim ini bermimpi. Dalam mimpinya itu ziarah ke Raudhah, ke makam Rasulullah SAW. Ketika ziarah, beliau itu bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah itu selesai ziarah itu tiba-tiba dalam mimpi beliau, tiba-tiba di pintu Raudhah itu tiba-tiba Rasulullah menjulurkan tangannya keluar. Nah seketika itu langsung Gus Rahim itu langsung mendekat ke Raudhah, langsung salaman dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan pas salaman itu beliau langsung terjaga para hadirin. Nah ketika sudah terjaga itu tangan harum mulia Rasulullah masih melekat di tangan guru kita Gus Rahim sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Dan setelah itu beliau langsung sowan ketika sudah terjaga dari bangunnya, langsung ke Al-Habib Anis bin Ali Habsyi yang ada di kota Solo. Nah itu tahun 2000 selesai sowan, beliau juga mengaturkan isyarah mimpinya itu, dan beliau menyampaikan sekaligus memberikan ijazah maulid Sintul Turun tahun 2000. Jadi kalau dilihat rintisan Majlis Riyadhul Jannah ini kurang lebih di 24 tahun, 24 tahun berdiri. Kalau mulai 94 di total bukan berarti sudah puluhan tahun Riyadhul Jannah ini berdiri. Alhamdulillah awalnya mensyiarkan di kota Malang, sekarang sudah alhamdulillah merata seluruh Indonesia, dan alhamdulillah ini di 5 negara sudah ada, khususnya di Hong Kong, di Jerman, di Malaysia, di Korea Selatan. Nah ini alhamdulillah atas berkah tungane panjenengan sedaya, mugi-mugi Riyadhul Jannah ke depan semakin tambah makmur, semakin tambah sukses, mudah-mudahan bisa terus kekal abadi hatta ila yaumil qiyamah. Terus ini insyaallah pada hari Sabtu yang akan datang, mohon doakan para jamaah, insyaallah adalah acara halal bihalal Riyadhul Jannah se-Indonesia tanggal 27 April bertempat di Islamic Center Kota Mataram, Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Jadi tahun kemarin di Masjid Istiqlal, Masya Allah luar biasa, yang hadir sampai tidak muat Istiqlal. Jadi insya Allah tahun ini ditempatkan di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Insya Allah mudah-mudahan Allah berikan kelancaran dan Allah berikan kesuksesan. Jadi saya mohon yang sudah terbentuk tadi para santri-santri Riyadhul Jannah untuk menguatkan hatinya, untuk bisa menguatkan hatinya, khususnya para santri Riyadhul Jannah. Ini adalah rumah besar kita. Ini adalah rumah besar kita. Ini jihad kita bersama. Jadi saya mohon sing semangat sedanten pengurus Riyadhul Jannah. Mudah-mudahan sedanten yang berjuang di Hong Kong ini, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan zahiran wa batinan. Yang terakhir sebelum saya tutup, secara singkat, ngeten para hadirin, kita punya guru, kita punya guru seperti Gus Rahim, seperti Syekhona Khalil, seperti Mbah Hasyim Asy'ari.
beliau itu kenapa menjadi orang yang besar, kenapa beliau menjadi orang yang hebat. Yang saya mengakukan, beliau itu makan, kita juga makan. Beliau tidur, kita juga tidur. Tapi kenapa beliau begitu hebatnya, begitu dahsyatnya? Tidak ada lain, karena setiap menitnya, setiap detiknya tidak lupa terlepas dengan Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah, man zara aliman faka'annama zara, kata Rasulullah. Barang siapa berziarah kepada ulama, kepada orang-orang soleh, maka seakan-akan dia berziarah kepada Sallallahu Nabi Muhammad. Maka kita berhusnudzon pada hari ini, mudah-mudahan kumpulnya panjenengan kepada orang-orang soleh dengan para ulama-ulama kita. Mudah-mudahan kita semuanya berkumpul bersama Rasulullah SAW. Jadi saya mohon tetaplah semangat, tetaplah berjuang, khususnya merawat Riyadhul Jannah ini, dan ormas-ormas yang lain teruslah semangat maulidannya, semangat rutinane. Insyaallah mugi-mugi Allah mari keistiqoman hatta ila yaumil qiyamah. Yang terakhir, monggo sareng-sareng kita muhasabah sekaligus kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bacaan ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Setelah itu nanti ini saya bawa hadiah. Saya bawa hadiah dari Malang. Ini tidak ngabar-ngabari ke pengurus, memang saya sengaja. Jadi hadiah ini lebih istimewa dari hadiah apapun. Apa itu, Gus? Tadi malam kan saya baru datang ke Hongkong, sebelumnya acara rutinan Jumat Legi. Sudah Jumat Legi. Pas Jumat Legi itu malamnya saya ke kamar Riyadhah, kamar tirakannya atas saya Gus Rahim. Itu pernah didatangi Kiai Hamid Pasuruan, guru beliau Kiai Hamid Pasuruan. Pernah didatangi oleh Syekhona Khalil, juga pernah masuk ke dalam kamar itu. Tiba-tiba saya kok keretek hati pengen ke kamar beliau. Kulo masuk ke kamar beliau, setelah masuk kulo mendapat beberapa kitab. Kitabnya itu saya bawa sekarang. Jadi sangatlah beruntung kalian semua yang hadir. Insya Allah saya bagikan semuanya kepada jemaah. Ini khusus yang di Hongkong soal Nabi Muhammad. Jadi beruntung kalian semuanya bisa hadir pada hari ini. Jadi kang boten hadir di dari rezeki ini. Ngoten nggih. Ya alhamdulillah. Jadi ini saya bawa kitab. Tolong sih sebentar. Ya, bawa kitab. Ini kita terus makin dibagikan sekaligus diamalkan para hadirin. Soalnya ini buatan sembarang tiang kulong betul kitab temburi ini kulong buatan sembarang tiang betul. Terus ini menawi ngapun dan tadi saya dapat kabar dari panitia, Gus, tadi sebelum saya berangkat, Gus, tempatnya nggak cukup. Kita dengan kapasitasnya kurang lebih 600-an Gus, buatan cengkak, masya Allah. Jadi ini kurang lebih ribuan yang hadir sampai tidak muat di luar sesak. Terus di Pulau Pangapun dari Kang Agung, tapi yang buatan semerat, niki kita wonten kita buatan semerat bulan. Kok menawi wonten 200 sampai 300 ada. Tapi kalau menawi cukup, alhamdulillah. Kalau bukan cukup, terus kalau menawi buatan cukup, mati di fotokopi mawon, ngerti nggih? Yang masih ya Pak dengan nggih. Alhamdulillah. Terus niki kitab pun adalah Sholatul Khos. Sholatul Khos niki akan dikarang oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Di dalam Sholatul Khos niki, masya Allah, faedahnya pun kata terus ini hanya beberapa lembar saja nanti, beberapa lembar saja. Kulo suwun dengan amalakan satu hari sekali saja. Sak person jenengan longgari kapan, sing penting istiqomah. Kulo mau niki selama 3 hari mawon. Niku sakderenge Abbas Sektor niku. Kulo mau sedikit 3 hari sudah merasakan luar biasa faedahnya. Kulo buatan menyampaikan sekarang tidak. Istinya tahu akan diambil. Nanti nanti faedahnya apa, manfaatnya apa, nanti dengan setelah istiqomah akan merasakan hasilnya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Mudah-mudahan yang sulit menjadi mudah, yang susah menjadi gampang. Akan ada masalah, Allah berikan jalan keluar. Amin Allahumma amin. Jadi ini sholatul khos. Nanti kalau cara bacanya, terus Fatihah tentang Nabi Riyin, yang kedua Syekh Abdul Qadir Al-Jailani,
Dan yang ketiga kepada Gus Rahim ini, karena beliau yang memberikan ijazah sholawat ini, dan nanti dibaca secara istiqomah, dan nanti tiap hari 1 kali saja. Terus dengan amalakan, terus pada hari ini saya ijazahkan kepada kalian semuanya. Dengan jawab sedangkan qabilnal ijazah. Qabilnal ijazah. Wa hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kenapa ini saya? Ini